Hai, jadi kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan pertama sampai kelima pada mata kuliah Sistem Basis Data. Yuk simak video kami. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama, ada pengantar basis data. Basis data menyediakan fasilitas untuk mempermudah dan dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal inilah yang menjadikan alasan dari pengguna teknologi basis data pada saat sekarang atau dalam dunia bisnis. Nah, berikut ini ada contoh-contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama ada di bank, universitas, bandara, dan pabrik. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sistem basis data terdiri dari basis data dan DBMS. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data. Selanjutnya ada istilah-istilah dasar basis data. Yang pertama ada enterprise, adalah suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan lain sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional, ada data keuangan, data mahasiswa, data pasien. Nah, selanjutnya ada entitas. Di sini kita harus mengerti juga entitas itu apa. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dan memiliki sifat yang unik, kemudian dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh, ada nasabah, simpanan, hipotek. Itu contohnya dalam lingkungan bank. Dan yang kedua ada contoh dari lingkungan universitas, terdiri dari mahasiswa dan mata kuliah. Kumpulan dari entitas disebut himpunan entitas. Contohnya itu ada semua nasabah dan semua mahasiswa. Di sini pada materi ini kita juga harus memahami ada atribut, nilai data, kunci elemen data, dan decode data. Atribut atau elemen data merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Contohnya, entitas mahasiswa yang memiliki atribut yang terdiri dari NPM atau NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nilai data atau data value, merupakan isi data atau informasi yang ada dalam setiap elemen data. Selanjutnya ada kunci elemen data, key data element, atau merupakan tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contohnya, pada entitas mahasiswa mempunyai atribut-atribut seperti NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Semua itu menggunakan kunci elemen data berupa NPM. Selanjutnya ada record data, merupakan kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contohnya kumpulan atribut NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Sistem basis data sendiri memiliki keuntungan. Yang pertama ada terkontrolnya kerangkapan data. Dalam basis data hanya mencantumkan satu kali field yang sama yang dapat dipakai oleh semua aplikasi yang memerlukannya. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data. Apabila perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhannya. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersamaan atau share. Nah, data dapat dipakai secara bersama-sama ini oleh beberapa program aplikasi pada saat bersamaan. Yang keempat, dapat diterapkan standarisasi dengan adanya pengontrolan yang terpusat. Maka DBA dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakai, pengirim, maupun pertukaran data. Yang kelima ada keamanan data terjamin. Nah, DBA dapat memberikan batasan-batasan pengakses data, misalnya dengan memberi password dan pemberian hak akses bagi pemakai, misalnya modify, delete, insert, retrieve. Yang keenam ada terpeliharanya integritas data. Jika kerangkapan data dikontrol dan kekonsistenannya dapat dijaga, maka data menjadi akurat. Yang ketujuh ada terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda
dalam setiap aplikasi. Struktur basis data diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani pengaksesan data dengan cepat. Selanjutnya ada data independence, kemandirian data. Dapat digunakan untuk bermacam-macam program, aplikasi tanpa harus merubah format data yang sudah ada. Sistem basis data juga memiliki kelemahan. Yang satu, memerlukan tenaga spesialis. Yang kedua, ada kompleks. Yang ketiga, ada memerlukan tempat yang besar. Yang kelima, pasti memerlukan biaya. Selanjutnya ada pengguna basis data. Satu, sistem engineer. Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasaran sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Yang kedua ada database administrator atau DBA. Tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakan dan mengaturnya. Nah, selanjutnya ada DBA. DBA itu memiliki tugas. Yang pertama, tugas DBA itu mengontrol DBMS dan software-software. Yang kedua, memonitor siapa saja yang mengakses basis data. Yang ketiga, mengatur pemakaian basis data. Yang keempat, memeriksa security, integrity, recovery, dan konkurensi. Program utilitas yang digunakan oleh DBA, yang pertama ada loading routines, bertujuan membangun versi utama dari basis data. Yang kedua ada reorganization routines, bertujuan mengatur atau mengorganisasikan kembali basis data. Yang ketiga, journaling routines, bertujuan mencatat semua operasi pemakaian basis data. Yang keempat ada recovery routines, bertujuan menempatkan kembali data sebelum terjadinya kerusakan atau pada saat kerusakan. Nah, yang kelima ada statistical analysis routines, bertujuan membantu memonitor kehandalan sistem. Yang terakhir pada materi ini ada end user atau pemakaian akhir. Ada beberapa jenis tipe pemakaian terhadap suatu sistem basis data yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama ada programmer aplikasi, adalah seorang pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui Data Manipulation Language atau DML yang disertakan dalam program yang dituliskan pada bahasa pemrograman induk seperti C, Pascal, dan lain-lain. Yang kedua ada pemakaian akhir, adalah seorang pemakaian yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Yang ketiga, pemakaian umum adalah seorang pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program, aplikasi, pemakaian yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Yang terakhir, yang keempat, itu ada pemakaian khusus, adalah seorang pemakai yang menuliskan aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain, yang bisa saja mengakses basis data dengan DBMS atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Nah, sekian dari pemaparan materi tentang pengantar basis data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu lingkungan basis data. Yang pertama ada tujuan dari lingkungan basis data, yaitu tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak. Dan deskripsi umum dari kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan dalam basis data. Selanjutnya, adapun 3 tingkatan dari arsitektur ANSI SPARC. Tingkatan ini memiliki tujuan untuk membedakan cara pandang pengguna terhadap fungsi basis data secara fisik. Untuk tingkatan pertama, ada tingkat eksternal atau external level. Tingkatan eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Pada tingkat ini, masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Untuk tingkat yang kedua, ada tingkat konseptual atau konseptual level. Tingkatan ini merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya.
Hal-hal yang digambarkan dalam tingkatan konseptual adalah: yang pertama, semua entitas beserta atributnya dan hubungannya. Yang kedua, batasan data. Yang ketiga, informasi semantik tentang data. Yang keempat, keamanan dan integritas informasi. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut, tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte. Selanjutnya yang ketiga, ada tingkat internal atau internal level. Pada tingkat internal, merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini, menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Kedua, deskripsi record untuk menyimpan. Ketiga, penempatan record. Lalu yang terakhir, penempatan data dan teknik encryption. Selanjutnya ada data independen. Tujuan utama dari tiga tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independen, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada dua jenis data independen, yaitu yang pertama, physical data independent, yang berarti bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independent menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Lalu yang kedua, ada logical data independent. Dapat diartikan bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Selanjutnya ada prinsip data independen. Adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Secara khusus, pengguna menggunakan berbagai bahasa. Programmer aplikasi biasanya menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain yang ditempelkan dengan bahasa yang dipakai dalam DBMS. Pemakai terminal biasanya menggunakan bahasa query atau menggunakan program aplikasi yang dirancang oleh programmer. Sedangkan DBA lebih banyak menggunakan bahasa DDL dan DML yang tersedia dalam DBMS. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, yang pertama, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Yang ketiga, DBMS mencari eksternal, konseptual skema, konseptual, internal skema. Yang keempat, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Prosesnya 1 sampai dengan 4 dapat dilakukan secara interaktif atau dikompil dulu. Selanjutnya ada model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data, pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Model data berbasis record menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Berbagai jenis model data berbasis objek yang umumnya adalah: pertama, entity relationship, kedua, semantik, ketiga, fungsional,
Dan yang terakhir atau yang keempat, object oriented. Dan model data berbasis record terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu yang pertama, model data relasional, yang kedua, model data hierarki, dan yang ketiga, model data jaringan. Selanjutnya ada fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah yang pertama, penyimpanan, pengambil, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Ketiga, mendukung transaksi. Dan yang keempat, melayani kontrol konkurensi. Lalu yang kelima, melayani recovery. Yang keenam, melayani autorisasi. Ketujuh, mendukung komunikasi data. Kedelapan, melayani integrity. Lalu yang kesembilan, melayani data independen. Dan yang terakhir, melayani utility. Selanjutnya ada komponen DBMS. Komponen DBMS yang pertama ada query processor. Komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua ada database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian, database manager memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Lalu yang ketiga, ada file manager. Berfungsi untuk memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, ada DML processor. Merupakan modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Yang kelima, ada DDL compiler. Merupakan perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Lalu selanjutnya ada dictionary manager. Berfungsi untuk mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Selanjutnya ada komponen software utama database manager. Komponen yang pertama ada authorization control. Merupakan modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua ada command processor. Berfungsi untuk memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga ada integrity checker. Berfungsi untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Lalu yang keempat ada query optimizer. Modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Lalu yang kelima ada transaction manager. Modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Lalu yang keenam ada scheduler. Modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh ada recovery manager. Modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Lalu yang terakhir ada buffer manager. Modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dengan secondary storage seperti disk dan tape. Lalu untuk materi yang selanjutnya ada arsitektur DBMS multi-user. Arsitektur yang pertama adalah teleprocessing. Arsitektur ini merupakan arsitektur tradisional untuk sistem multi-user, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Lalu arsitektur yang kedua ada file server. Arsitektur ini didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada client server. Berfungsi untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server.
Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Dan yang terakhir, ada data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Nah, itu tadi untuk materi yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pada materi ketiga. Ya, jadi saya akan melanjutkan materi pada pertemuan ketiga dengan judul materi model data relasional. Jadi, model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris, kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Ada keuntungan dalam model data relasional, yaitu yang pertama bentuknya sederhana, dan yang kedua mudah melakukan berbagai operasi data seperti query, update atau edit, dan delete. Contoh-contoh model basis data yaitu ada 3. Yang pertama, model basis data hierarki, model basis data network atau jaringan, dan model basis data relasional atau yang paling banyak digunakan. Contoh DBMS yang mengelola basis data relasional yaitu DBase 3+, Microsoft Access, Borland Paradox, Oracle, DB2, Sybase, dan Informix. Ada beberapa istilah dalam model data relasional, yaitu relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi atau field. Yang ketiga, yaitu tuple, baris pada sebuah relasi atau record. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih dari atribut. Derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah field, dan cardinality atau jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah record. Selanjutnya ada relational key. Oke, dalam relational key mempunyai super key, candidate key, primary key, dan alternate key, serta foreign key. Jadi, super key adalah suatu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tuple di dalam relasi. Satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record lainnya. Contohnya, untuk tabel mahasiswa di super key-nya adalah NPM, nama dengan syarat tidak ada nama yang sama, alamat dengan syarat tidak ada alamat yang sama, NPM dan nama, NPM dan alamat, nama dan alamat, nama, NPM dan alamat. Selanjutnya ada candidate key, yaitu atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Dengan super key dengan jumlah field yang paling sedikit, maka candidate key-nya adalah NPM, nama, dan alamat karena hanya terdiri dari satu field saja. Selanjutnya ada primary key. Primary key yaitu candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Maka primary key yang dipilih adalah NPM karena unik, tidak ada NPM yang sama. Selanjutnya ada alternate key, yaitu candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Maka candidate key-nya adalah nama dan alamat. Yang terakhir adalah foreign key, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Selanjutnya yaitu relational integrity rules. Pada relational integrity rules mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama null, yang kedua entity integrity, yang ketiga referential integrity. Pada null yaitu nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Yang kedua entity integrity, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Dan yang ketiga referential integrity, yaitu suatu domain
yang dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu bahasa pada model data relasional. Bahasa pada model data relasional menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi atas dua. Yaitu yang pertama, bahasa query formal adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Terbagi dua lagi, yaitu prosedural, yaitu pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh aljabar relasional, yaitu di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Yang kedua yaitu non-prosedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contoh, kalkulus relasional di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Terbagi atas dua lagi, yaitu kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain. Selanjutnya ada bahasa query komersial, yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya yaitu QL berbasis pada bahasa kalkulus relasional, QBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional, dan yang terakhir SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi keempat pada pertemuan kelima, yaitu model data relasional 2. Model data relasional. Model data merupakan kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data. Hubungan antara data dan batasan data adalah dalam suatu organisasi. Pada model data relasional, basis data disebar atau dipilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi, atau baris atau record dan kolom atau field. Dan yang berikutnya adalah terminologi model relasional. Yang pertama adalah relasi. Tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan yang berikutnya adalah atribut. Nama kolom pada sebuah relasi. Sebuah entitas memiliki atribut yang menunjukkan karakter entitas tersebut. Dan yang ketiga adalah tuple. Baris atau record dari suatu relasi merupakan kumpulan elemen yang saling berkait menginformasikan suatu entitas yang lengkap. Dan yang berikutnya adalah perbandingan terminologi. Yang pertama, dalam logical term akan disebut relation, dan dalam physical relation term akan disebut table, dan dalam file system term akan disebut file. Dan yang kedua, di dalam logical term akan disebut tuple, di dalam physical relation term akan disebut row, dan dalam file system term akan disebut record. Dan yang ketiga, di dalam logical term akan disebut atribut, di dalam physical relation term akan disebut column, dan dalam file system term akan disebut field. Dan yang berikutnya adalah terminologi model relasional. Relation key. Yang pertama adalah super key. Super key merupakan suatu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Dan yang berikutnya adalah candidate key. Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Dan yang berikutnya adalah primary key. Primary key merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Dan yang keempat adalah alternate key, yang merupakan kandidat key yang tidak dipakai sebagai primary key atau kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir adalah foreign key. Foreign key merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Dan yang berikutnya adalah properti dari relasi. Nama tabel berbeda antara satu tabel dengan yang lain dalam sebuah database. Setiap sel pada tabel berisi tepat satu nilai tunggal atau disebut atomik.
Setiap kolom memiliki nama yang berbeda. Setiap record berbeda, tidak ada duplikasi record. Urutan kolom tidak harus signifikan dan urutan record tidak harus signifikan. Dan yang berikutnya adalah integritas relasional. Yang pertama adalah null, merupakan nilai dari suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tupel tersebut. Dan yang berikutnya nilai atau konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap ataupun yang tidak ada. Dan yang berikutnya adalah integritas entitas. Tidak ada suatu komponen primary key yang bernilai null di dalam integrasi entitas. Dan yang berikutnya adalah integritas referensial, yang merupakan suatu domain dapat dipakai sebagai kunci premier bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Dan yang berikutnya adalah bahasa relasional. Menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi atau penekanannya pada pencairan data dari dalam tabel. Dan yang berikutnya terdapat dua bahasa dalam bahasa relasional. Yang pertama adalah bahasa formal, yang merupakan bahasa query yang diterjemahkan dalam notasi matematika. Yang pertama ada aljabar relasional, yang merupakan bahasa query prosedural, dan yang kedua adalah kalkulus relasional, yang merupakan bahasa query non-prosedural. Dan yang berikutnya adalah bahasa komersial, yang merupakan bahasa query yang dirancang oleh programmer menjadi aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Yang pertama ada QL, berbasis bahasa kalkulus relasional. Dan yang kedua ada QBE, Query by Example, yang berbasis kalkulus relasional. Dan yang ketiga ada SQL atau struktur query language, yang berbasis kalkulus dan aljabar relasional. Adapun contoh dari basis data relasional, yang pertama adalah DB2 yang dimiliki oleh IBM dan Oracle dari Oracle, Sybase dari PowerSoft, Informix dari Informix, dan Microsoft Access dari Microsoft. Lalu ada materi yang terakhir, yaitu QL. QL merupakan bahasa query basis data relasional dari DMS Relational Ingress yang dikembangkan oleh University of California dengan menggunakan sistem operasi Unix. Bahasa ini dipergunakan secara mandiri dengan menuliskan instruksi ke prosesor QL yang disisipkan ke dalam bahasa pemrograman C. Dalam bahasa C, instruksi QL dimulai dengan tanda crash sebanyak 2 kali, sehingga dapat diterima oleh prosesor. Dan QL ini dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah DDL. Di dalam DDL terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu create yang dipergunakan untuk membuat tabel. Lalu ada index yang digunakan untuk membuat index. Lalu define view yang digunakan untuk membuat view. Destroy yang digunakan untuk menghapus tabel, index, dan view. Lalu yang terakhir ada modify yang digunakan untuk merubah struktur tabel atau index. Lalu yang kedua ada DML. Adapun menu-menu dalam DML, yang pertama ada retrieve yang digunakan untuk menampilkan data. Yang berikutnya ada replace yang digunakan untuk mengubah data. Yang ketiga ada delete yang digunakan untuk menghapus record. Dan yang keempat ada append yang digunakan untuk memasukkan record baru. Dan yang berikutnya ada QBE atau query by example. Kelebihan dari query by example adalah mempergunakan editor layar khusus dan langsung dapat membuat query. User dapat menggunakan atau memanggil tabel kosong di layar untuk diberi nama relasi, atribut, dan instruksi yang diinginkan. Adapun perintah-perintah yang terdapat di dalam query by example, yang pertama ada P atau print yang digunakan untuk menampilkan data. Yang kedua ada I atau insert yang digunakan untuk memasukkan record baru. Yang ketiga ada D atau delete yang digunakan untuk menghapus record. Dan yang keempat ada U atau update yang digunakan untuk merubah record. Adapun penggunaan QBE dalam Microsoft Access. Yang pertama, untuk melakukan query by dengan menggunakan QBE melalui object queries, pilih create in design view. Yang kedua, kemudian pilih tabel yang akan digunakan. Setelah itu pilih informasi yang diinginkan. Untuk menjalankan query, gunakan menu query, pilih run. Sekian materi basis data yang dapat kami paparkan.
Nah, itu dia pemaparan materi pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan sikap dari kami mohon maaf. Akhir kata, sekian dan terima kasih. See you. Bye.